Oh nak kanduang sibiran tulang, buah hati limpo bakuruang talinie labuan cinto, bintang sumarak perhatian, talu ancu danau baguluang pasir menjadi persimbangan, balahan nyao badan diri. Coba ulang balik nak nama baca tu. Nak dapat tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sore ke Parawang banyak orang membeli baju. Saketek kami telambek datang, jalan di Riau balubang bakai lalu. Mudah-mudahan nang katibo ndak balubang. Lai tadanga salam ke belakang, Bu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang telah menjawab salam. Mungkin sudah bertahun-tahun kita tahu membacanya sunat, menjawabnya wajib. Maka kalau terdengar saudara kita membaca salam, itu doa yang tiada tandingannya di dunia. Pertama, kita didoakan selamat. Yang kedua, kita didoakan rapat rahmat. Yang ketiga, kita didoakan dapat berkah. Nini kita katumangguangan duo perpatih nan sabatang de alui kileknya tibo de licin cayo mendatang. Kata beliau, tali kok sepilin tigo alamek kabe nan kare. Tungku kok tigo sejarangan alamek nasi nan kamasak. Di dalam Islam ada 3 doa. Pertama, Assalamualaikum. Yang kedua, warahmatullah. Yang ketiga, wabarakatuh. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Coba bayangkan, Pak. Tapi kita baca dengan bahasa Arab, sabahal khair, selamat pagi. Pukul 10 stroke. Ya kan? Pukul 1 diimpus, pukul 2 mati. Sudah salat zuhur takubur. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sepanjang masa doa itu berlaku. Inilah indahnya Islam. Dan kita hormati Bapak anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, seluruh pegawai adat, pegawai sarak. Kalau ambo tatah serupa tadi abi hari ini. Namparalu kita ketahui walaupun tak dibaca kata-kata penghormatan, kita tetap orang terhormat di sisi Allah selama kita patuh kepada Allah dan Rasul. Barana orang membacanya bibinya yang terhormat bapak itu je. Tapi kita sendiri menjatuhkan diri kita. Ya kan? Maka kita tidak jadi orang terhormat. Nah, sama jo kayu rabah awak, Pak. Apabila kayu rabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun keregeh usah diarok ke bapucuk antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mancibi bakuliliang tangguang ladoso salamo kok. Itulah banyak pejabat korupsi nama itu Bapak. Baik itu sedalam tansil ya. Akhirnya mati. Ya kan? Jadi nalah dia giat tugas ko amanah lah. Kalau ada gaji gadang ikut segala macam zaman cilui yo. Itu Bapak. Mancilui ke sana namanya nak rancak no mangano mancilui. Jadi judul kaji awak malam ini kita lihat rupanya asyik ko bautang. Ini bapak-bapak tadi. Ya kan?
Tapi penguruslah hebat tu. Nang kamambayi kaum muslimin sebanyak gua. Rasanya bisa malam kini dibayi sadonyo kalau kita amuh. Ya kan? Kalau tadi beliau Pak Ustaz membacakan surah Al-Baqarah juga kan? Ambo tambah celenan ayat 245. Bagaimana bunyi ayat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau meminjamkan hartanya pada jalan Allah. Jadi dalam bahasa Arab, yuqridu itu akar katanya fi'il madinya qarada. Ya kan? Artinya telah meminjam. Yuqridu sedang meminjam. Kalau kita berinfak serupa tadi, itu Allah meminjam kawak. Coba bayangkan tu Pak. Apa bedanya kalau orang meminjam? Kalau orang meminjam Pak, tu lunak giginya dari lidah. Kalaulah kemambayinya melawan kawak lain. Nasi lama nyusangko katan mau utang lama membayangkan. Banyak orang berutang situ tu. Bayi utang rokok, utang makan, banyak. Kaum muslimin para jemaah, tapi kalau Allah nan meminjam akan dibayar oleh Allah itu dengan bayaran yang lebih banyak atau berlipat ganda. Kalau Allah berjanji Pak, jaragulah Pak, lepastinya tapai. Maka berinfak ke masjid ini, berinfak ke rumah tahfiz, berinfak ke pesantren, kan itu untuk kemajuan Islam. Jangan ragu-ragu. Tapi jangan pitih judi online dan apa impaan. Pitih nan halal. Ya kan? Jangan. Yang halal. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak berhingga. Sudah tu diingatkan awak di Allah, wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah nan melapangkan rezeki dan Allah nan menyampian. Ya kan? Wa ilaihi turja'un. Amu hendak amu awak rezeki nan banyak tadi akan kembali kepada Allah. Kalau indak arato tadi meninggal awak meninggal arato. Ya kan? Kalau awak meninggal narato, Pak, awak mati. Kabun sawit awak beribu hektar, baratus hektar. Tapi tidak pernah berinfak. Ya kan? Itu namanya saya punya awak. Sebenarnya awak hak pakai. Bermiliar uang deposito di bank, tidak pernah diinfakkan. Itu bukan harta kita. Ini akan datang namanya istidraj. Azab Allah secara tiba. Kalau ada apa ndak sembahyang, ndak puasa, apa zina, pelarian bini orang, tapi rezeki apa je murah, ingatlah Pak, itu istidraj. Ya kan? Rezeki lancar tapi awak ndak salah dah. Rezeki kau bertimpo-timpo, ya kan? Itu merupakan istidraj. Jadi kita berinfak ini Pak, juga dipilih orangnya yang taat, yang tidak mengerjakan yang buruk. Iya kan? Kalau mengerjakan yang buruk kita, infak itu tidak diterima. Ada pejabat dulu Pak, kalau korupsi ya Ustaz, atau payu umrah sudah tu, tobat senam nangis-nangis dekat Kaabah tu. Kalau pulang korupsi lo balik aja. Kau payu lo umrah balik. Nang kecil apa punya negari kau jem. Nya mantan bupati ya Pak. Ya kan? Nam punya negari ko kan ada di dalam Al-Quran, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan doa dan serupa itu Pak. Bak kecil Al-Quran tu jangan doa serupa itu. Ada di dalam Al-Quran itu surat Al-Munafiqun, orang nanlah tibo malaikat maut kanyo kamambi angoknya. Membananyo ke Allah Pak.
Ya kan? Ila ajalin qarib. Kok begitu ya Allah? Ditunda kematian ambo, ko membana ambo. Kamangawa ang kecil Allah. Indak ka payumrah kecilnya do, ndak ka salat do. Ya kan? Tapi mana? Fa'as sadaqah. Nyoka bersadaqah. Kenapa bisa begitu orang Pak? Karena pahala sedekah itu diperlihatkan manfaatnya ketika orang sudah sakaratul maut. Apalah melapih orang mati? Orang mati Pak, duduk sinan lawan jelik. Itu rancak diikuti tu Pak. Jalari, ya kan, calik. Orang tu tutupnya pencaliannya lah ke akhirat sebagian Pak. Murah tandonya Pak. Orang mati itu kan ada je pakai jam. Pinyo lah itu ah. Awak salah jamnya nak kena tagahan apa le. Lekan nama jamnya Rolex nampil yang mahal tu ah. Sebabnya lah melihat ke akhirat. Ainyo lai bersedekah. Ya kan? Tapi tidak banyak. Maka membananya ke Allah sedang payah tu. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kamangawa ang kecil Allah minta tunda kematian ko, malaikat maut lah ti ambo ka bersedekah ya Allah. Indak seketik ledo ya Allah. Sadonyo ratu ambo ka bersedekah. Karena pahala sedekah tu luar biasa Pak. Lah, ambo baca hadis Nabi cik level lah, ndak Pak? Malam ko kaji duo di kandaan orang mah atau menghormati orang tua cik. Jadi Pak Ustaz lama mulai tadi jo sedekah, ya kan? Kita bayar utang ngasih ko sama-sama. Sebab nang kadingin awak. Nah, sedang ambo nang tak kasih ko lai satu je ambo. Ya kan? Ambo masjid ambo sedang bangun lo kini tu mah. Ornamennya berbuat bentuk masjid Madinah. Nah, tu banyak lo biayanya Pak. Kini kami sedang menunggu kacau tabah nambah uki-uki tu. Untuk pintunya. Sudah tu baru buka dindingnya seolah ke dalam. Ya kan? Jadi awak ko angin di tepi api, dingin di tepi air. Tapi kerana leo buka arasio ambo tadi dek kayunya ambo tungkek saya ameh. Ya kan? Maka satu lo ambo sakaki. Bersedekah. Ya kan? Pitih tu dapat sedekah masjid lah tu Pak. Ini para teman. Ya kan? Ya. Allah barakali mau ngaji saja di Palembang nampak ko. Cie 2, 3, sampai 5. Apa kalian salah? Kalau jauh aku gak gadang lagi orang Pak. Mungkin pengurus masjid Nurul Huda aku lah biar gadang lah besok. Ya kan? Ini, ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah, ya'tur rajulu fi qabrihi. Setelah terbujur kita di dalam kubur, ya kan? Idza utiya min qibali yadaihi. Maka datanglah malaikat disuruh Allah mengazab dari tangan kita. Azab orang tu dari tangannya kecil Allah. Apa kata malaikat? Ya kan? Dafa'atus sadaqah. Tak bisa do ya Allah tangannya ko tiap hari bersedekah. Bersedekah ada nang kepatian suhan, ada nang ke rumah tahfiz, ada ke pondok pesantren, ada ke masjid, ndak bisa ya Allah. Jadi malaikat membana ndak bisa orang bersedekah ko diazab dari tangannya. Kecil Allah pindah ke kakinya. Idza utiya min qibali rijlaihi. Datang lo malaikat ke kakinya. Dafa'atul masiyu ilal masajid. Ya kan? Kaki ko rajin membawa badan salat berjamaah ke masjid. Walaupun hari hujannya berpayung. Jadi orang yang suka salat ke masjid ko Pak. Ndak taluk di malaikat mungkar nangkir mazhab dari kaki apa tu. Membananya malaikat tu ndak taluk dia. Kecil Allah pindah ke kepalanya. Jadi awak bantu ikan dalam lubuk dalam kubur tu Pak. Di atas tubuh orang lapih, di bawah
lukahnya tahangkan, di tengah tingkalak makan, kalari ke lubang batu, bersilang uriak je pengali. Nyo suruh dia Allah datang ke kepala. Ya kan? Anan terjadi dafa'atu tilawatil Quran. Kiranya orang ko suka membaca Al-Quran, ndak membaca Quran. Orang ini suka membaca Al-Quran. Habis waktunya mempelajari ayat Al-Quran. Akhirnya orang tua man dalam kuburnya kalau anda Allah. Seronya laloknya pak, inyo tasinta hari la kiamat. Baraka seronya tu pak, pada beribu-ribu tahun menunggu hari kiamat mah. Tapi baitulah nikmat Allah. Orang nan nelok tu pak, menunggu hari kiamat, samo je lalok sanjo tasinta pagi. Hari la kiamat saya. Lah tibonya di mahsyar. Nyo calia orang ada darah, paluhnya dari darah sampai di lutui. Ada paluhnya dari darah sampai di pinggang. Ada paluhnya dari darah sampai kalihi. Ada nan tagui-aguinya pak, masuk ke hidungnya darah. Ba mengko darah paluh orang, matuari sajangka dari kepala pak. Tapi orang yang keluar tadi, yang rasa semalam dalam kubur, ndaknya rasakan nangik matuari itu. Pitih nanyo agian pembayasi gua. Lai tarang ada pak tu. Amako orang tua man nanti di padang syarjan dake matuari ke kepalonyo, nyo membayar te bau ase bau tang je. Tu bukan jan 1,000 2,000 je isi ketidiang tu. Ya kan? Ini bapak. Gak kadangan sekete. Ada anggota tadi 5 juta. Ya kan? Kok 5 juta itu sadonya gitu gua. Ambo lo satu, tapi satunya babang pakai sama 5 juta. Lah iya do mah dalam saku mo. Ya kan? Tapi kalau ambo seorang tu tak mula mah. Tabayi balik ko sadonya. Ya kan? Dan itu investasi jadi nan disasai de orang mati nyo ingin minta idui balik cie setujuannya ndak payah haji, ndak payah umrah, ndak salat, ndak payah beralik. Manga kaba sedekah. Akini lado ndak apa nan duduk je ibu gua nan datang malaikat maut. Alulai. Ado. Lai sadar je baru. Bersedekah lah. Kalau ada ibu nanti membawa pitih tapi galang ameh ada. Agian saya ke Ustaz Nasir. Kau di kami galang 20 ameh. Lebih-lebih ibu nalagai. Iya kan? Agunonya galang tu leh wakaf anselah kemas. Tapi ambo kagum pak. Dahulu ambo kemari 8 tahun gua. Alun salah saya musaji gua. Tapi kinilah rancak musaji gua. Mudah-mudahan orang Minas ko masuk serugo sana. Ditambah lo membayar utang asih malam gini. Alhamdulillah masuk Allah ke serugo orang Minas ko ya Allah. Banyak Allah rezekinya ya Allah. Berkahi rezekinya nan tinggal ya Allah. Selamat jo lainnya dari azab ya Allah. Nampadusi ko nyo izinan lakinya berbini dua ya Allah. Amin lah bu. Jadi amuh tak namuh kita bersedekah sadonyo kababalik ke Allah termasuk angok awak. Pak Ustaz, kalau malaikat maut lah mendakik ke awak tu ada tandanya. Pertama Pak, ambo kecian, apa-apa nan datang kini kamari ko lai lama makan tadi. Alul lah tu dah. Alul mendakiknya tu dah. Nan kedua badalah latih saya. Dah ada semangat kau lain. Atu ujung-ujungnya bana tensi turun. HB rendah. HB itu bisa 5, bisa 6. Sudah tu ujung kuku hijau. Karena jantung lah lama hendak sampai oksigen ke sini lain. Coba cari kuku apa lain dak hijau. Kalau lah hijau ndak lama tu dah. Atau kaki lah dingin. Resek lah kaki ibu di bawah, lain tak dingin.
Angin kan? Alam mula tu. Bamang ko kaki nan dingin dulu Pak Ustaz. Angok tu kan dicabut dari bawah. Enggak dari kepala ke bawah, tu sonsang namanya. Dari bawah ke kateh. Tapi enggak tangguh sakitnya. Iya kan? Jadi kaki nan dingin dulu. Mudah-mudahan kita husnul khatimah sadonya. Dengan apa? Dengan menindaklanjuti ayat tadi, basidakahlah sabalun malaikat maut datang. Jangan ditunggu malaikat maut datang lo baru ingin bersedekah. Itu tidak ada gunanya lain. Itu saja Pak. Untuk memotivasi kita, ambo ada cerita. 3 tahun lalu lah masuk cerita ko ke YouTube. Mungkin di antara Pak lah mendengar, ada mungkin nambah ulang-ulang mendengar. Sebab itu viral cerita ambo tu. Dan itu tu. Ada cele cerita ambo perkara Kerambi atau viral je tu. Sehingga diduri Pak. Siang ngaji je Ustaz Kerambi je. Ini. Kambo painya galah tu Pak. Ya kan? Kalau di Jakarta ambo ko Ustaz Kepindiang. Mencurituan Kepindiang sampai ke Amerika. Ustaz Kepindiang. Lo galah ambo durang sinan. Ya kan? Jadi biasa saya tunjuk bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Jadi ada seorang anak yang berumur 10 tahun, berkulit hitam, beragama Islam, sudah taat. Tapi Allah mengujinya, orang tuanya cepat meninggal. Dalam 10 tahun umurnya baru, papa jo mamanya meninggal selisih 10 minit saja. Sebelum meninggal, apa kata kedua orang tuanya? Hewar kelij, yo mapa, kamu tidak akan ada menerima warisan sebab mama dan papa tidak kaya. Cuma saja ada uang untuk setahun membeli makanan. Sudah itu kamu bekerja ya nak. Orang yang cukup anggota tubuhnya tidak boleh minta-minta. Kalau dia minta-minta, maka mukanya tidak berdaging nanti di akhirat. Hanya tulang aja. Di kalau basobok dapat di akhirat nanti orang nyoi duit, mukonya tulang saya tidak ada daging. Itu tanda orang minta-minta. Orang minta-minta itu tidak orang bansai. Sudah Pak? Ya kan? Minta proyek, minta pangkai. Ya kan? Ini kaum muslimin. Minta jabatan. Ya kan? Ada tidak cerita di Riau kok? Di Sumatera Barat ada Pak. Ya kan? Ini kaum muslimin. Itu mukonya tidak berdagian nanti. Sebab bagi Allah yang suka beliau disembunyikan kesusahan kita. Tidak tahu orang lain. Kalau Allah jawab mengaluh. Sebab itu, sebab beko ujung-ujungnya sebenarnya nama gia rezeki itu Allah. Contohnya serupa mboko Pak. Ya kan? Tak terbayang dia mboko Pak. Kalau diundang orang mengaji jauh-jauh. Tapi Allah nak menyuruh. Ya kan? Ada dahulu di Padang, anak-anak muda direkam kaji Pak. Kaya Pak, bisa kaji itu didengar orang balik kalau ambo lah mati? Bisa aja. Setiap ambo mengaji zuhur, tukul tumba, hanya rekam. Kiranya itu viral. Jadi lahabih pitih nanti sedio pembali makanan setahun ko, ndak ada nak dimakan lagi. Parui ko litak yo lapah. Kata warkeli ko ke Allah sudah salat ya Allah, izinkanlah saya minta untuk sekedar makan ya Allah. Ndak mau orang menerima ambo jadi tukang parkir, membantu orang menggalih di kaki limo, membasuh piring di rumah makan, ndak percaya orang lah. Jadi garin musaji alun lo percaya, tukang parkir alun percaya orang. Izinkan ambo meminta paru ambo lapar ya Allah. Nampak dinyo kadai orang menjual makanan, orang tak ada di kadai itu, nyo ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar anak padusi Pak, 2 tahun di bawahnya.
Apa khabar bang? Ana bisa awak bantu. Sebenarnya ewer kali ko keminta kue pak. Tapi takana pasan namanya balik. Orang minta-minta indak badagi yang mukonya dia kirat. Kalau tubuhnya ndak cacat. Ndak ada dia. Udah salah ketuk tadi mah. Maaf ya. Ternyata anak kecil itu arif. Bang, abang jangan berbohong pula dengan kita. Saya lihat muka abang pucat, kaki abang meretik. Abang lapar kan? Tunggu ya bang, awak ambil makanan. Jadi dalam hidup arif tu yang perlu pak. Ambo kalau ada jemaah mencelik-celik jam sedang ambo ngaji ko pak, ambo ranti selai. Ya kan? Ambo orang Minang. Alun bakile la bakalam bulan la sangkap 30 balun diliek la dimakan raso la tibo dalam tubuh. Ikan takile dalam air, ikan takile jalo tibo la tentu jantan batinonya. Ya kan? Jadi siana mencalik-calik jam nampak dan mau berhenti je. Jangan dicalik jam dah. Sudah cerita kau pulang lagi. Jadi bapak ibu nyobaolah dia anak tu keluar roti sandwich kau. Pakai sayur, pakai talur. Tu susu kambiange. Barabalinya ke dia. Pada pitih nak do tu. Nak membali abang, kau sedekah kami. Sebelum abang dapat kerjaan kasih kau selamatkan. Lagi kat 10 kali kali itu ke sini dapat mandi angke dia. Mandi angke elok kayu. Kamu kelas berapa? Ambo kelas lape kelas 6 bu. Masuk SMP. Akhirnya setamat SMP terus SMA, kemudian dia masuk ke fakultas kedokteran. Akhirnya jadi dokter dan menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Ndak bara tahun do diangkat jadi direktur rumah sakit kanker di Amerika. Anak nan magih roti tadi itulah gadih loh. Iya kan? Malang loh nasibnya sementara pak. Atau orang tuanya bangkrut, rumah tawaka, nyo dapet kanker payudara. Lah stadium mampe dirujuk lah baube ke rumah sakit ewar kali itu. Membaca surat rujukan menangis ewar kali ini. Ya Allah, rupanya yang sakit ini adik kecil 16 tahun yang lalu yang memberi makan anak yatim. Anak yatim itu saya, ya Allah, engkau kan tahu ya Allah. Engkau tidak ada yang tidak tahu. Sakitnya barik, ya Allah, menurut diagnosa kami. Tapi engkau nak menyehatkan penyakit. Indak dokter nan santiang, indak ube nan paten. Ya Allah, sembuhkan anak pemurah ini ya Allah. Ya kan? Nyo salat tahajud, salat hajat, salat duha, menangis sambil merawat pasiennya agar pasien ini sembuh. Jadi kalau dokter taat kau pak, inyo nan yoyo senyo keceng kau orang sakit. Alhamdulillah 6 bulan sehat pasiennya kau. Sempurna sehatnya pak. Tapi ketika akan membayar dia nangis. Ya Allah, jua kambo bayi sama aku kok. Orang gaek lah bang, bangkrut, rumah lah tawaka. Sadangnya menangis itu terdengar suara di belakang. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Kamu tidak pernah lupa. Saya tidak pernah lupa dengan kamu. Saya hewar keli. Anak yatim 16 tahun yang lalu yang engkau beri makan dengan roti dan susu kambing dengan takdir Allah. Maka saya sekarang sudah jadi dokter spesialis, direktur rumah sakit. Karena engkau telah mengeluarkan makanan, membantu anak yatim. Sekarang Allah membalas itu. Jadi ndak kini wak dibaleh jo infak wak ko pak tunggu 6 tahun ngai. Pasti dibalih di Allah balik. Allah tu ni tak ka paduto do. Nyo meminjam kawak pasti nyoba. Di pulanglah.
kamu tidak bayar. Karena kamu telah membantu hamba Allah yang miskin. Sekarang Allah membantumu. Akhirnya tidak membayarnya doh Pak. Acu itu pahala dari sedekah. Itu di dunia tuh Pak. Nah. Iya kan? Nah. Aduh juga mau orang mantan sedekah kau Pak. Ke rumah jando-jando. Kesini biarlah mau mantan je. Alailah nanya pikir Pak. Iya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, rupanya anak tu Pak deknya muda, begitu dia sehat, kembali pulih, ndak tangguang rancaknya. Ambola mencari sekalakang ke ibu-ibu gua, ndak ada ibu-ibu nan serancak anak nala sehat tu. Ndak ada. Yo rancak mana? Karena hatilah dokter na merawat nyoko kenyo. Tapi dokter ko ndak mau pacaran. Kece Ustaz Samad pacaran ko sama jo kredit onda. 5 tahun mangkolan saya. Rantai tariknya lah ui. Olinya lah kariang. Di duian ya kan? Jadi nyo langsung saya nyo ingin jadi bini nyo. Nyo lamar lah anak ko. Nyo lamar jo bahasa Inggris, ndak dapat demo. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kece ewor keli ko melamar balabuah kapa di Muaro. Sare muatan buah kopi, menompang pulau toke bare. Kapan datang dari Padang? Dari mato asamulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam hati. Tapuk ko indah adik balik alame udah rindu seorang. Yo membananya Pak. Bu, boleh buya batanyo. Ibu sudah sakit kareh. Diubek de dokter. Lah sehat. Indak membayi. Kini nyo lamar lo ibu kawininyo. Ibu tulah. Yo itu. Kalau ditolak tu memutahan cindu durian Pak. Ya kan? Nyoba leh lo pantun ko dia anak gadi tadi. Jo bahasa Inggris, ndak lo dapat di den. Kita pindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai bana abang menembak. Menembak indak jo piluru karena sabalah jantung hati iman di dado digoncangnya bang. Babaleh tapuk tu Pak. Nya nambe do beko. Ya kan? Akhirnya kaum muslimin nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu bang. Menikah orang kok. Sudah menikah di rusuk rumahnya ada musala lun sudah. Orang lapayam ceri dana anyo sudah saya berdua laki bini saya Pak. Awak membayar se ko bersama. Ya kan? Ndak malu aja workeli tu. Ya kan? Jadi ndak nak kini bisu antang ke pengurus. Ya kan? Mudah-mudahan capek tabaye nang kadingin nang kasaju awak jo. Nah. Kalau sudah kaji cik tu. Jan basidakah kutiko malaikat maut latih. Ndak bisa lai. Cik. Nang kedua ada kawan bapasan tadi menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini Pak bukan membalih jasa anak ke orang tua. Sebab anak dididik, anak disekolahkan, anak dididik juga agama itu kewajiban orang tua. Ya kan? Tapi anak diingatkan oleh Allah, bukan orang tua mengharapkan balas jasa. Ya kan? Namaru embalih jasa tu misalnya anak kalau lama ndak pulang. Kece induk nyonde nak kutiko ang kuliah dulu. Jo bare basalang ang dengadang anak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kini waang lah takui di bini ndak ang cari-cari delai. Atu minta balih jasa namanya.
Perkara anak lupa dengan kita, ada pula Allah mengingatkan. Pertama, kecil Allah ke anak na lupa ke orang gaib. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika ibumu hamil, wahai manusia, lemah badannya selemah-lemahnya. Yo lemah badan ketika awak hamil, bu. Yo pak. Ridallah fi ridal waliden. Kalau ingin kita mendapat ridha Allah, kita harus diredai oleh orang tua. Ada cerita lama, ada cerita baru. Supaya kita jangan durhaka ke orang tua. Cerita lama ada di zaman Nabi, namanya Alqamah. Orangnya ahli ibadah, pak, taat. Tapi ketika sakratul maut, lah dibisian la ilaha illallah, ya kan, oleh sahabat Nabi ke telinganya. Tidak bisa dia. Tidak bisa baca la ilaha illallah, pak. Dikaduan dek sahabat ke Nabi. Ya kan? Nabi lah tahu, masih ada ndak ibunya Alqamah ini? Masih ya Rasulullah. Tolong imbau ibunya. Ada imbau ibu Alqamah. Mak, si Alqamah ko orang taat beribadah, mbo tahu bana. Tapi nyo ndak bisa membaca la ilaha illallah. Ada dosanya ka mak? Ada. Sajaknya babi ni jarang mbo nyo tanya dia anak ko. Nyo lah sama je balui masuk luka ndak keluar lagi. Apa kali mencelik balui masuk luka? Tak bisa keluar lah pak. Tu. Jadi maafkan inyo mak nyo ahli ibadah kecik Nabi. Tak bisa. Tersinggung nanti amboj. Kok luko dipisau tampak darah 2-3 taweh penawa. Sanang menindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat jo. Tapi luko ambo ko perasaan nan luko de anak. Kecik Nabi supaya inyo jan dibaka jo narako nanti, ya kan, biarlah ambo bakanyo kini. Kecik Nabi nyo suruh sahabat mengumpul kayu dek Nabi. Kadionce entu buah Alqamah tu lai ke dalam api, memaki amaknya kojan Rasulullah, ambolah memaafkan. Baru bisa Alqamah membaca la ilaha. Di kalau ada pak nan takui di sini ndak baca caliak orang gaib sebulan ko, sudah mengaji ko bercaliak lah. Kan? Reda Allah itu dapat karena reda orang tua. Ko nan baru ambo cerita lai. Pi barunya lah lama yo pindah di zaman Nabi, lah di zaman awak. Ada seorang anak yang berhasil menjadi pekerja sukses di Jakarta. Nyo anak tunggal je. Dek hormatnya ke orang tuanya pak, setiap pakan nyo pulang nyo pesawat, memandian membawa raun orang tuanya. Nyo mandian nyo bawa raun ke mana ke lama makan. Abeko hari akad nyo pailu balik sore. Dibawa ke Jakarta ndak mau orang kayak itu. Ayam den baa, itik den baa, kabun nanti mun den baa aja. Wang selai Jakarta tu. Di pasonyo pulang taruh. Dia anak satu-satunya. Tapi sudah beberapa tahun berjalan begitu, nyo ndak ada pulang lagi. Taibo lah ti orang tua ko. Nyo ndak menyumpah ke do pak? Ya Allah, anak saya ini sangat hormat kepada saya. Tapi ini sudah 1 tahun ndak pulang-pulang. Jan le kabatanyo sore sendak donyo kirim. Ya Allah, berilah anak saya ini peringatan. Kan ndak sumpah tu do pak? Nyo agi ada Allah peringatan anakku. Sakitnya pak. Sakitnya ko aneh pak. Dokter saya nama mereso ndak basuo de dokter ko penyakitnya tu. Akibat dari sakitnya tu suaronyo habis badan kurus. Jadi lah pueh barubek di Jakarta deknyo kayo diusulkanlah barubek ke Jepang. Ya kan? Para jemaah nang kecek Jepang ko, kami ko dapat ilmu dari Jerman. Apa ilah barubek ke Jerman? Panjang lo dokter di Jerman tu. Ya kan? Nang kecek orang Jerman tu nya. Ibu suami ibu ini kan agama Islam.
Penyakit ini bukan dokter yang menyembuhkan. Coba ibu berkomunikasi dengan Allah kecil orang Jerman tu. Kan malu lah tu Pak. Nak menyembuhkan penyakit kok Allah. Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Apabila sakit Allah yang menyembuhkan. Balik ke Jakarta balik. Rupanya nan jadi sebabnya ndak pulang-pulang kok Pak. Dek sabab bininya berbini seorang saya di Jawa kau ndaknya laporan pulang. Kironya bini kau minta tolong ka dukun nan pakai jin. Jadi ndak tentu dia jalan pulang lai. Nah, saat suaminya serupa itu baru sadarnya. Ya kan? Nyo buwe sore sepucuk nyo kirim ke Padang Panjang, nyo kirim pitih. Mak, saya adalah menantu mak tanpa mengasih tahu bahwa saya sudah menikah jo anak mak. Kini suami yang boko sakit karela sampai ke Jerman bau be ndak sehat. Datanglah mak ke Jakarta, maafkan kami, ambo jo suami ambo. Ya kan? Mandanga anak sakit go Pak. Oh nak kanduang sibiran tulang. Buah hati limpo bakuruang talinie Labuan Cinto. Bintang sumarak perhatian. Talu ancu danau baguluang pasir menjadi persimbangan balahan nyau badan diri. Coba ulang balik nak nombor baca tu. Nak dapat tak? Kaum muslimin tak tahan dia mak kodo Pak. Pitih tiba ke sewa pesawat nyopai. Di Jakarta orang lah membaca surah Yasinnya lebih itu. Tiba maknya, ya Allah, anak ini satu-satunya anak saya. Dia sudah saya maafkan ya Allah. Kembalikanlah kesadarannya. Nyo baca dia maknya ko surah Al-Kahfi. 2 ayat tak baca baru Pak. Iya kan? Tak dengar suaranya seketik-seketik. Lah setahun tak keluar suaranya. Taruh nyo baca sampai ayat ke-10 taluk ni nyo duduk Pak. Keluar suaranya cuma badannya laku kuruhnya pagui amaknya. Mak, maafkan awak ya mak. Belum ada sebutir obat yang masuk. Ya kan? Tapi penyakitnya sembuh. Ridha orang tua menjadikan Allah ridha. Jadi jangan coba-coba durhaka kepada orang tua tersebab menyayangi orang lain termasuk istri. Bu, boleh hamba minta tolong ke ibu? Boleh? Kalau ada suami ibu lupa jo amaknya kanan. Jadi ibu muju na den dak takana de suami de ko amaknya. Boleh pitih ke den zeh. Jadi itu perasaan ndak berkah awak tu. Ndak berkah. Kok dapet lo anak laki-laki dah awak nanti serupa itu lo nyok awak kan ibu hati. Ya kan? Mak kanan suami awak. Kalau sepakat lo dah nak mencari amak, mak carilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.